Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, tambahkanlah iman kami. Iman kami begitu kecil, begitu rapuh, begitu tak berdaya menghadapi badai-badai kehidupan. Menghadapi salib yang tak kunjung selesai. Menghadapi derita demi derita yang tak terkatakan. Bantu kami ya Bapa, supaya iman kami adalah iman Abraham. Supaya iman kami adalah iman para rasul. Supaya iman kami adalah iman Bunda Maria. Curahkan rahmat iman ini kepada kami Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, iman itu adalah dasar dari segala harapan kita. Dan iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Mungkin kata-kata kalimat ini sangat tidak mudah dimengerti. Dasar dari harapan kita. Kita punya harapan apa? Inilah dasarnya. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita melihat apa? Nah, karena itu surat Ibrani hari ini yang dibacakan hari ini sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dijelaskan dengan sangat gamblang. Iman itu seperti apa? Dan bukan hanya diuraikan, diterangkan, tetapi diberi contoh. Abraham. Luar biasa Abraham. Coba Anda bayangkan. Dari Irak yang sekarang ini. Dia dipanggil untuk pergi ke kota tanah terjanji yang tidak dia ketahui. Sekali lagi. Disuruh pergi keluarganya tanpa ia ketahui kemana ia pergi. Abraham hanya taat. Dan kemudian dijanjikan apa? Bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di pantai laut. Dan bintang di langit. Janji ini. Dan dalam perjalanan itu dia dibimbing oleh Tuhan dalam gagal dan berhasil. Dalam berkali-kali Abraham gagal. Dia berbohong kepada Raja Mesir bahwa Sarah yang cantik itu yang lebih muda daripada Abraham. Dia anggap sebagai saudari supaya jangan dibunuh Abraham dan orang-orangnya. Tuhan tidak berkenan. Demikian juga dengan Raja Abimelek. Abraham mengatakan yang sama. Dia takut, dia tidak mengerti, dia tidak memahami. Nyawanya terancam. Karena istrinya sudah tua, maka Abraham mana mungkin. Ketakutan, keraguan, kecemasan, kegelisahan. Lalu Sarah bilang, ambillah Hagar itu, budakmu itu. Maka lahirlah Ismail yang menjadi keturunan orang Arab sekarang ini. Ya. Tapi dia diusir karena menghina Sarah dan Abraham. Tapi Allah bilang, dari istrimu yang tua itu. Dan Sarah tertawa. Dan Tuhan mengatakan tahun depan engkau akan melahirkan. Dan kenapa engkau tertawa? Maka Ishak itu adalah artinya yang tertawa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan ketika Ishak sudah lahir, sudah cukup besar, Tuhan bilang korbankan. Ini justru perjuangan iman yang luar biasa, pengalaman iman yang luar biasa. Korbankan. Kalau Isa dikorbankan lalu runtuhlah semua harapan itu. Runtuhlah janji Tuhan itu. Janji Tuhan apa? Kau akan sebanyak
Keturunan mungkin sebanyak pasir di pantai. Tidak ada. Pengalaman-pengalaman yang lama itu terus. Ya, tetapi Abraham percaya. Saya yakin ada pergulatan batin ketika mau mengorbankan dari rumahnya ke Gunung Moria. Kan. Luar biasa terjadi, pecah batinnya. Titik zero, titik nadir paling dasar. Tapi kita tahu apa akibatnya, apa hasilnya. Dan itu terjadi juga dengan para rasul. Ketika ada badai yang besar, sangat besar sekali menghantam perahu mereka. Dan Yesus tidur di buritan perahu itu. Dan para rasul mengatakan, Yesus, engkau tidak peduli kami binasa. Jadi kata binasa ini adalah kata di mana kita mau dihancurkan, diruntuhkan, dilumerkan. Katakanlah seperti itu. Dan Yesus tampil sebagai penyelamat penebus. Iman saudaraku terkasih. Bukan kata-kata. Bahkan bukan tindakan. Bukan juga pikiran. Bukan juga bayangan. Tapi suatu pergulatan, suatu penyerahan. Suatu pemberian diri. Perjalanan iman kita sama akan dengan Abraham. Sama dengan para kudus, sama dengan para nabi, sama dengan Bunda Maria, bahkan sama dengan Yesus. Bahkan tentu ada perbedaan karakter, sifat dan seterusnya. Tapi harus titik yang sama, harus direndahkan, harus mengalami salib, harus mengalami kematian, harus mengalami penderitaan, harus mengalami semua itu harus kita alami. Gak bisa kita tolak. Ketika kita menolaknya, Petrus mengatakan, tidak boleh itu terjadi padamu Yesus. Yesus mengatakan, hai iblis, nyala kamu dariku. Saudara, iman itu tumbuh dan berkembang lewat peristiwa-peristiwa keseharian kita. Lewat penderitaan, lewat salib. Anak-anak kita yang juga seringkali menyakitkan kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua. Mungkin sekarang ini pandemi. Teman-teman kita, orang-orang kita yang dekat tiba-tiba meninggal. Dan mungkin kita tidak tahu. Bisa besok, bisa kapan. Kita tidak mengerti kapan. Musuh ini begitu tersembunyi sehingga terkena pada orang tanpa gejala. Tiba-tiba meninggal. Saudara, inilah saatnya kita berada pada titik-titik terendah dalam pergulatan hidup kita. Maukah kita berkata seperti Abraham, ya Tuhan, aku percaya. Ketika malaikat itu datang kepada Abraham di malam hari, malaikat itu berkata, coba kau lihat di langit itu, bintang-bintang gemerlapan. Bintang-bintang gemerlapan yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia, begitu tak terhingga, begitu luar biasa diciptakan Tuhan. Apakah artinya seorang anak, seorang bayi? Mata Abraham terbuka. Ya Tuhan, aku percaya. Abraham tunduk, Abraham sujud, dan Abraham percaya. Lalu iman dikatakan iman Abraham, ya, seperti itu. Diterima, diakui. Saudara, hidup iman kita lewat pergulatan batin. Yang terdalam, yang terkuat, yang tersalib, terberat, apapun juga. Ya Tuhan dan Allahku. Dan Yesus mengatakan, selesailah sudah, hamba-Mu menyelesaikan semua tugas seperti yang Kau kehendaki. Saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana beriman, bagaimana percaya kepada Tuhan, bagaimana kita yakin, bagaimana kita menyerahkan hidup kita.
Semoga pengalaman para rasul yang kena badai itu, kita mengalami kuasa Allah. Kita lagi mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Seperti Abraham yang punya iman yang jatuh dan bangun, digodok. Ya, seperti Dewa Ruci, ya, dimasukkan dalam gua candra di muka. Ya, sampai menemukan rahasia kehidupan. Dan rahasia kehidupan itu adalah Roh Kudus. Semoga kita semua menemukan Roh Kudus sebagai guru sejati kita, sebagai Allah ketiga dalam tanda petik, ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi pribadi ketiga, bukan Allah ketiga maksud saya. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang tetap dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Itulah sujud menyembah. Jangan takut, percayalah. Kota suci kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Seperti Abraham menemukan kota suci, tetapi kita dipanggil untuk menemukan kota suci Allah, Yerusalem surgawi. Semoga Anda tetap kuat, tetap teguh, dan percayalah iman kita yang sedang dibentuk oleh Tuhan pada saat sekarang ini. Bersadar, berkatalah, ya Tuhan dan Allahku. Seperti Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Amin. Bapa di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu ini supaya iman kami ditambahkan, diteguhkan, dikuatkan. Kuasa-Mu yang mengagumkan dan tiada bandingnya. Berkat-Mu ya Bapa. Atas kami semua untuk dikuatkan dalam segala hal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh